Pengen tahu rahasia konten yang tetap dicari orang dan relevan sampai 100 tahun ke depan? Seriusan? Emang ada? Yuk kita bahas. Oke, so jadi video kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu konsep yang disebut dengan the eternal market atau pasar abadi. Nah, konsep ini adalah salah satu konsep yang selalu dipakai oleh para content creator untuk bisa bikin konten yang abadi gitu ya. Maksudnya seperti apa konten yang abadi? Konten yang abadi adalah konten yang sekali bikin itu bisa relevan sampai 100 tahun ke depan. Nah, kok bisa gitu ya bikin sekali tapi tetap relevan sampai 100 ke depan itu seperti apa gitu kan detailnya gitu ya. Nah, oke, gue jelasin ya. Jadi di sini di eternal market ini itu punya 3 pilar utama. Pilar utama yang pertama adalah health atau kesehatan. Yang kedua wealth, kekayaan. Yang ketiga adalah relationship. Yang pertama health, kesehatan, yaitu adalah semua orang ingin merasa bugar atau sehat lah ya, bebas penyakit dan panjang umur, itu udah pasti gitu ya. Jadi kalau kita bikin konten yang resolving atau yang berhubungan dengan health, itu udah pasti kita bikin sekali, orang pasti 100 tahun ke depan pasti tetap pengen bugar, pasti tetap pengen bebas dari penyakit, dan pasti pengen panjang umur. Jadi itu nggak akan pernah berubah gitu ya. Jadi selalu relevan. Yang pertama, misalnya contohnya gitu ya, kita bisa bikin konten yang kayak gini. Misalnya niche-nya adalah seorang software engineer atau programmer lah ya, karena itu yang gua tuh software engineer atau gua adalah programmer, atau terserah lah topiknya apa. Ini gua kasih contoh yang programmer ya. Ini jadi gini, misalnya kita bisa bilang kayak ini 7 cara untuk bisa lebih sehat sebagai programmer dengan melakukan dengan waktu cukup 30 menit aja sehari, kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa bikin konten yang modelnya kayak begitu ya, health, yang berhubungan dengan health. Nah, itu sekali bikin orang pasti selalu relate gitu, selalu relevan. Kenapa kayak begitu? Ya pasti orang selalu mau sehat, apalagi programmer segala macam yang ya kerjaannya kayak gitu-gitu aja gitu kan, kayak gua gitu kerjaannya gitu-gitu aja, coding segala macam, itu pasti pengen lebih sehat segala macam. Nah, kalau ada konten yang berhubungan tentang itu pasti orang-orang jadi mau nontonnya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wealth, kekayaan. Nah, ya di zaman ekonomi sekarang yang lagi downturn segala macam, lagi kerja segala macam lagi susah, kalau kita bisa bikin konten yang berhubungan dengan wealth atau kekayaan, orang pasti akan atensinya masuk ke dalam wealth atau kekayaan ini. Kenapa kayak begitu? Karena semua orang ini pengen hidup layak, pengen punya uang yang cukup dan karir yang bagus. Misalnya kita bisa bikin konten yang modelnya kayak gini. Misalnya kita bisa bilang konten yang ini 3 side hustle yang bisa kamu coba sebagai seorang programmer untuk menghasilkan 10 juta sebulan. Misalnya kayak kita bisa bilang kayak begitu gitu kan. Jadi itu adalah cara untuk konten yang berhubungan dengan wealth creations gitu. Jadi bagaimana caranya dapetin uang lagi lebih banyak gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita bikin konten yang begitu, itu pasti satu kali bikin orang pasti terus-menerus akan terus relevan sampai 100 tahun ke depan kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah relationship gitu ya. Semua orang pengen dicintai, punya teman dan juga hubungan keluarga yang harmonis. Itu udah pasti ya. Kalau basic needs-nya 2 ini udah oke, dia udah punya kesehatan, orang udah sehat. Yang kedua, dia udah punya kekayaan yang cukup, meskipun gak kaya-kaya banget gitu ya, gajinya cukup, pasti mereka nyarinya relationship gitu ya. Pengen cari datingan lah, pengen cari gebetan lah, pengen cari istri lah, pengen udah punya istri, pengen kehidupan keluarganya harmonis lah, kehidupan keluarganya harmonis, udah pengen anaknya lah jadi harmonis sama dia gitu kan. Terus udah ini juga pengen ngedidik anak yang bagus lah segala macam. Itu banyak banget yang bisa diulik dari sana. Jadi relationship, hubungan itu penting juga gitu ya. Jadi itu caranya untuk bisa bikin gitu kan. Apapun niche-nya, kalau kita gabungin jadi 3 ini ke dalam 3 pilar utama ini, konten kita jadi eternal. Konten kita jadi abadi. Semua orang kalau ini sampai 100 tahun ke depan itu pasti konten orang pasti akan mau tetap nonton konten kita gitu ya. Itu ya. Jadi 3 pilar utama dari the eternal market. Kalau kita ngelihat di sini ada piramidanya ya. Nah, di sini ada piramidanya ini itu audience base. Jadi kalau basic needs yang paling bawah itu piramidanya itu health, itu udah pasti ya. Orang gak akan mikirin wealth, gak akan mikirin relationship kalau health-nya bermasalah. Jadi audience ini yang biasanya paling besar. Jadi ini basic needs ya. Jadi kalau misalnya kita bisa fulfill ini pertama kali, ya lakuin ini gitu. Kalau mau bener-bener audiensnya besar banget. Jadi berhubungan dengan health. Lalu ketika dia udah punya health, orangnya udah sehat nih segala macam, pasti baru mereka mikirin yang kedua, piramida kedua itu adalah wealth. Bagaimana caranya bisa mendapatkan income lebih supaya gitu kan kebutuhannya dia bisa terpenuhi gitu kan. Misalnya kebutuhan
kebutuhan makan lah segala macam, terus habis itu kebutuhan apalagi mau belanja, mau jalan-jalan segala macam, mau punya financial freedom lah segala macam kayak begitu-gitu. Itu di wealth creations biasanya. Jadi itu yang kedua ya, dari sisi audience orang udah sehat baru masuk ke wealth, baru masuk lagi ke relationship yang lebih tinggi. Dia udah sehat, dia udah punya pemasukan, dia baru pikirin keluarganya segala macam kayak gitu. Itu caranya, dan itu basis audiensnya tuh biasanya kayak begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau dapetin yang gede banget bisa ke health, agak setengah-setengah, sedang wealth ya, kalau mau lebih tinggi lagi ke relationship. Jadi gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada sedikit quiz ya buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi content creator beneran, teman-teman harus bisa menganalisa gitu kan. Apa sih yang teman-teman tonton dan juga apa sih yang content creator lain tuh lakukan gitu ya. Nah, ini ada sedikit quiz. Jadi kita bisa isi quiz ini di kolom komentar bawah gitu kan dengan menjawab quiz ini. Yang pertama di sini ya, ini coba kita main tebak-tebakan sedikit untuk melatih insting kreator kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah dari 3 topik di atasnya, 3 pilar utama, misalnya health, wealth, and relationship ini, itu topik mana yang teman-teman sering paling cari gitu ya. Teman-teman tuh nyarinya topik yang seperti apa, lalu kemudian juga teman-teman gitu kalau ngelihat seorang creator ini tuh ngebahasnya apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti teman-teman baru tahu kan. Oh, ternyata gue lebih sering nyari ini, dan ternyata kreator-kreator yang gue tonton juga ngebahasnya tentang ini gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman pengen menjadi seorang kreator, teman-teman bisa ngikutin apa yang teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Jadi ini bisa ikutin kuis yang ada di sini gitu ya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam materi berikutnya, kita ngedalamin lagi lebih dalam soal masalah pertama ya, market health, kesehatan dan kebugaran di sini. Jadi sini penjelasannya yaitu adalah banyak pemula takut masuk ke topik ini karena berpikir gua kan bukan dokter, terus gue juga bukan binaragawan, badan gue misalnya gue kurus gitu kan, gue programmer gitu, gue kurus gitu, gue nggak gede-gede amat badan gue gitu ya, tapi gue kalau gue mau ngebahas tentang health kayak gimana gitu kan. Nah, inilah yang kemudian jadi penting ya. Simak sampai penjelasan gue di sini ya. Nah, ini tenang, untuk membuat konten niche dengan topik health gitu ya, teman-teman nggak harus jadi ahli medis gitu ya. Teman-teman penonton seringkali lebih suka melihat perjalanan atau journey seseorang yang sama seperti mereka, orang biasa yang sedang berusaha hidup lebih sehat, atau orang biasa yang sedang berusaha untuk bisa bikin misalnya badannya jadi lebih bugar, punya penyakit tertentu terus jadi sembuh segala macam kayak gitu, dibandingin sama lu jadi beneran dokter kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Misalnya nih ada mbak-mbak kayak begini yang dulunya misalnya badannya gemuk segala macam, terus pengen jadi kurus, lalu kemudian nge-gym segala macam, itu juga bisa kita bisa bikinin kontennya di sana kayak gitu ya. Nah, ini topik kesehatan itu luas banget gitu. Yang pertama misalnya kayak dari sisi fisik ada olahraga, diet segala macam, mental health juga ini kesehatan loh ya, menangani stres, healing, meditasi, ini juga nutrisi misalnya, resep makanan sehat, tips minum air putih dan seterusnya. Ini bisa banget teman-teman bahas yang untuk bikin konten yang eternal di sini gitu ya. Lalu di sini perbedaannya seperti apa sih gitu ya? Kalau dari sisi tipe konten atau sudut pandangnya dan fokus ahlinya dan fokus pemulanya kayak gimana? Kalau dari sisi sudut pandang gitu ya, kalau buat ahli itu pasti mereka kayak memberikan diagnosa. Kalau dokter ya, kalau bikin konten, nih diagnosanya begini, orang yang penyakitnya begini, bla 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 gitu, saran medis lah. Tapi kalau buat pemula kita bisa bikin kayak ya berbagi pengalaman pribadi aja. Oh, gue tuh sehari gitu gue minum air putih misalnya kayak gini, air putih gue tuh 1,5 liter setiap hari, bahkan lebih gitu ya. Kenapa gue ngelakuin ini? Karena gue misalnya sebagai seorang programmer atau software engineer, gue tuh sering banget duduk gitu. Nah, jadi gue butuh minum banyak supaya gue nggak kena ginjal segala macam. Ini pengalaman gue pengen cerita tentang pengalaman gue begini gitu ya. Bagaimana cara membiasakan diri untuk bisa minum air putih misalnya. Sederhana itu lu bisa bikin kayak begitu, itu udah jadi konten lagi satu kan. Jadi kayak gitu. Itu dari sisi sudut pandang. Dan ini ada banyak lagi, ada contoh judulnya dan tujuannya ya. Menginspirasi, menemani proses, yang kalau expert itu biasanya mengedukasi secara teknis. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya sih. Lo kalau misalnya lo expert di situ, lo bisa ngebahas tentang ini gitu kan, caranya gini. Kalau lo dari si pemula, lo bisa ngebahasnya caranya kayak gini. Lo bisa nemenin instead of ngajarin gitu ya, atau cuman sharing doang. Cara gue begini gitu. Itu. Habis itu berikutnya di sini ada ide konten simple untuk mulai soal masalah health ya. Jadi di sini ada banyak listnya udah gue siapin. Kalau melakukan vlogging ya, misalnya vlog jalan kaki pagi 15 menit keliling komplek. Ini juga bisa dilakukan gampang banget ini kan. Cuman lu ya udah
ambil handphone lo terus lo rekam aja, gua lari, gua lagi lari nih 15 menit sehari segala macam. Ini gua challenge gua 30 hari lari setiap hari, setiap pagi kayak gitu. Lo bisa bikin kayak gitu kan kontennya. Jadi health udah pasti orang pasti mau nonton segala macam. Ini ya topik-topiknya segala macam. Curhat nih. Ekspektasi versus realita saat mencoba pose yoga. Nah ini juga bisa dulu lakuin kayak gini ya. Jadi banyak nih ya, kita bisa coba kulik-kulik lebih dalam soal kalau misalnya kita mau ngebahas konten health ini. Ini yang pertama ya. Jadi pasar pertama atau market pertama adalah health. Yang kedua adalah pasar wealth. Ya ini juga yang dari sisi niche gue lebih suka mengeksplorasi ke arah sini gitu kan, karena orang-orang sekarang ekonominya lagi turun segala macam, ini juga pasti orang dibutuh banget ya, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kekayaan seseorang atau bagaimana caranya bisa dapat duit lebih banyak gitu di zaman ekonomi yang tidak pasti ini gitu kan. Nah itu jadi di sini ada banyak pemula juga yang jiper, takut duluan gitu ya kalau misalnya mau masuk ke dalam niche ini. Duit gua aja nggak sebanyak dia gitu kan, misalnya gua nggak sebanyak siapa ya yang paling triliuner, siapalah gitu kan, orang-orang Indonesia yang kaya banget gitu kan. Nah gua aja duitnya nggak sebanyak dia gitu kan, terus tabungan gua aja masih sedikit gitu, masa gue mau ngajarin orang untuk bisa cari duit gitu segala macam. Nah ini ya pertanyaan yang buat para content creator pemula ini paling sering banget ditanyain gitu ya. Nah ini adalah sesuatu hal yang salah banget gitu ya. Jadi wealth ini bukan berarti kita harus pamer mobil mewah, pose di belakang di depan McLaren segala macam, enggak gitu. Atau pose saldo ATM lo miliaran segala macam, enggak. Di pasar konten ini wealth itu mencakup segala hal yang membuat kehidupan profesional dan finansial seseorang menjadi lebih baik. Misal contohnya kita bisa sharing tentang keuangan pribadi gitu kan. Nah ini mengedukasi orang tentang pengelolaan keuangan pribadi. Ini gue udah bahas juga di channel gue satu lagi yang berbeda, namanya adalah Tunai gitu ya. Channel Tunai ini gue ngajarin orang bagaimana caranya untuk bisa ngedevelop atau bisa memanage personal finance-nya mereka. Nah di channel itu gue juga ngebahas tentang gue sharing gitu ya, tentang Google Sheet gue. Gimana caranya gue bisa manage keuangan gue, itu sampai gue share Google Sheet gue dan teman-teman bisa download di sana, jadi bisa ngatur keuangannya dari sana. Itu ada channel gue yang sana, cuman ya gue belum upload lagi ya di sana ya. Tapi kayak gitu, sesederhana itu kita juga bisa melakukan itu gitu kan. Kita punya Google Sheet nih segala macam gitu yang bisa kita pakai untuk bisa memanage keuangan atau personal finance kita bisa sharing kan. Habis itu nanti dari sana bisa jadi konten lagi kayak gitu ya. Dan ini banyak banget ya, misalnya karir, gimana ya, tips wawancara kerja, cara pakai Excel atau belajar public speaking. Jadi nggak selalu berhubungan dengan uang gitu ya. Menuju karir menuju untuk bisa mendapatkan uang itu juga bisa dilakukan. Produktivitas ada macam-macam lah, ini banyak ya, bisa dipost dan dibaca sendiri lah di sini. Keuangan pribadi, bisnis kecil dan seterusnya. Nah jadi intinya adalah kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang teman belajar aja, bukan guru atau master atau segala macam expert gitu. Enggak juga ya. Ya bagus kalau lo ngerti tentang keuangan, tapi kalau misalnya enggak juga, sambil jalan lo bisa belajar dan tetap ngajarin orang dan sharing di sana gitu ya. Itu nah ini tipe kontennya sama ya tadi ya. Ini perbedaannya, kalau guru besar misalnya analisis saham rumit, grafik pasar segala macam, makroekonomi, makroekonomi segala macam, nanti ke gimana segala macam, malah pusing, kebanyakan orang nggak ngerti tentang ginian ya. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang yang basic pemula gitu, itu audiensnya akan jauh lebih besar gitu. Misalnya contohnya kayak cara mulai nabung 10.000 setiap hari. Ini kan gampang banget. Cara nabung 10.000 setiap hari gitu kan. Gimana caranya? Ya itu nanti jelasin. Ini loh 7 cara menabung 10.000 setiap hari gitu kan. Supaya nanti pada tahun ke-20 lo bisa umroh misalnya. Lo bisa bikin konten yang begitu. Udah jadi konten lagi kan. Kayak gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang terus menerus orang pasti mau lihat dan mau nonton. Balik lagi, di sini ada questions lagi, ada quizzes lagi, ada pertanyaan lah ya sini. Nah, jujur kalau ngomong soal produktivitas atau uang itu kadang suka bikin kita pusing ya. Gue sendiri kalau misalnya ngomongin soal duit gitu suka galau gitu kan, menentukan prioritas konten di topik ini gitu kan. Nah, gue butuh bantuan teman-teman nih. Kalau misalnya ngelihat konten wealth dari pemula, teman-teman itu lebih respect gitu yang mana? Yang pertama, konten yang menunjukkan keberhasilan atau pamer hasil, itu yang pertama. Ya, atau yang kedua, konten yang menunjukkan kegagalan dan cara bangkitnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa diskusi lebih dalam nih. Ini ada quiz, nanti bisa teman-teman komentar di kolom komentar di bawah ya. Jadi apakah statement gue ini bener apa enggak, coba teman-teman kita vote di bawah ya, kita diskusi di bawah. Iya ternyata gue lebih suka nonton, ternyata enggak, salah lu gitu kan. Gue lebih suka nonton orang yang pamer kekayaan, karena dengan pamer kekayaan menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya udah kaya gitu. Oh enggak juga, gue lebih suka nonton orang yang berproses gitu ya. Kalau berproses jadi gue tahu oh dia tuh bener-bener otentik gitu ya, kayak gitu segala macam. Jadi kita debat di kolom komentar di bawah ya, bisa komentar teman-teman guys. Oke, jadi itu. Terus habis itu berikutnya di sini ada juga
namanya adalah pasar 3 atau relationship gitu ya, atau hubungan sosial. Jika health mengurus tubuh dan wealth mengurus dompet, maka relationship mengurus hati. Ya anjay lah. Ini adalah pasar yang sangat emosional dan paling sering memicu interaksi gitu ya, komen atau share. Jadi kita kalau misalnya mau ngebahas tentang ini gitu kan, misalnya tentang cara pacaran segala macam kayak begitu-gitu, itu ngebahas tentang relationship, itu bisa juga dan itu bisa memicu banyak interaksi atau emosi gitu, karena ya namanya relationship pasti berhubungan dengan emosi gitu ya, karena setiap orang pasti punya pengalaman yang deep atau yang menyentuh di dalam sini gitu ya gitu. Terus habis itu di sini juga ada beberapa topik hubungannya. Di sini mungkin ada banyak banget ya. Di sini ada romansa gitu kan, ada menulis surat cinta atau pesan romantis untuk pasangan, ini membangun kedekatan emosional. Saya kayak gini, 7 pesan auto flirty buat gebetan lu supaya dia mau cepet nikah sama lu, misalnya kayak gitu kan. Lu bisa bikin konten-konten yang kayak begitu bro, gitu kan. Ya menurut gue sih pribadi ya, apa namanya, kalau gue teknis banget gitu, gue ngeliatnya kayak itu receh banget, tapi itu orang suka nonton kayak begitu. Lu bisa bikin konten yang kayak begitu bro, jadi orang-orang tertarik gitu ya. Jadi itu ya, habis itu di sini dari sisi romansa, keluarga, sosial, self love, waduh macam-macam, dari banyak banget lah ya, bisa di post dan dibaca sendiri di sini ya. Habis itu berikutnya, kenapa topik ini bagus untuk kreator pemula, karena kamu bisa berbagi cerita, penonton lebih butuh empati daripada terkadang hanya sekedar teori gitu. Jadi orang-orang juga kalau misalnya ngebahas tentang relationship, dia lebih suka karena ya itu bisa touch banget lah sama emosinya dia gitu ya. Oke, balik lagi di sini ada questions lagi, ada topik lagi pertanyaan tentang masalah percintaan seperti biasa gitu kan. Nah, topik mana yang menurut teman-teman itu menantang untuk dibahas gitu kalau misalnya masalah percintaan. Balik lagi untuk para kreator pemula, jadi kita bisa voting, kita bisa diskusi di bawah gitu ya. Masalah pertama, masalah cinta yang ribet gitu, kompleks. Dia tuh sebenarnya suka sama si A, tapi dia pacaran sama si B, lalu si B punya gebetan baru si D, kayak gitu kan. Apa masalah cinta yang rumit atau masalah keluarga yang sensitif gitu ya. Ini juga dua-duanya sama-sama ribet nih gitu kan. Misalnya masalah keluarga yang sensitif, misalnya dia berantem sama istrinya, dia berantem sama anak segala macam, udah kayak sinetron lah kayak gitu segala macam. Jadi menurut teman-teman gitu, kalau misalnya ada orang atau ada content creator yang ngebahas tentang dua ini, kira-kira menurut teman-teman bagus mana gitu kan, bagus masalah percintaan segala macam, kenapa? Yang kedua, atau bagus ngebahas tentang masalah keluarga aja karena lebih aman segala macam. Ya bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Jadi kayak gitu. Oke, berikutnya yang ketiga adalah pasar udah habis, sorry ya. Tadi udah ya. Jadi health, wealth, and relationship. Lalu kemudian berikutnya di sini adalah kesimpulan dan cara memilih niche-nya buat teman-teman gitu ya. Jadi setelah kita paham tentang tekniknya, itu ada health, wealth, and relationship, ya terbesarnya adalah jadi kita harus pilih up yang mana gitu kan. Jadi kita harus masuk ke topik pilar utama yang mana nih gitu kan. Nah, di sini ya. Ada penjelasan lagi, ingat kamu tidak perlu menguasai semuanya sekaligus. Sebagai seorang pemula, pilihlah salah satu yang paling mendekati minat atau pengalaman pribadi kita saat ini. Gunakan tabel panduan di bawah ini untuk membantu memutuskannya gitu. Jadi sini ada tabelnya juga. Jadi kalau misalnya kita suka olahraga segala macam, memasak sehat atau kesehatan mental, kita bisa pilih health. Kalau kita suka ngatur duit, belajar skill baru atau jualan, kita bisa masuk wealth. Kalau kita suka ngobrol, curhat atau psikologi manusia, itu kita bisa masuk ke dalam relationship gitu kan. Jadi kita bisa memilih pilihan ini based on yang ada di based on interest kita tuh mau kemana gitu ya. Tips untuk kreator pemula, mulai dari yang kamu alami dulu ya, sesuatu hal yang kita alami dulu. Misalnya gue programmer gitu kan, introvert, putus cinta gitu kan, terus gue harus ngapain gitu kan. Ini 7 cara untuk bisa bikin para programmer yang putus cinta jadi move on. Nah, beres, jadi satu konten lagi kan. Kayak gitu. Jadi kita bisa bikin konten-konten yang model ala-alanya tuh kayak gitu. Jadi gitu ya. Itu yang kedua, itu yang pertama. Mulai dari sesuatu yang kita alami, kita experience. Habis itu kedua ada konsisten adalah kunci. Itu pasti ya. Jadi kita bagaimana caranya untuk bisa bikin, kalau kita mau berhasil sebagai seorang content creator, kita harus terus konsisten bikin konten terus. Ya, kalau misalnya lu bikin satu terus habis itu udahan ya, orang nggak bakal mau lagi nonton konten-konten kita berikutnya gitu ya. Ya udah, nanti mati aja gitu traffic. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kombinasi opsional gitu ya. Kamu bisa mencampur 2 pasar, misalnya gimana cara tetap sehat di tengah sibuknya cari uang gitu ya. Ini bisa juga dikombinasiin gitu kan. Ada orang yang punya multiple interest gitu ya, mereka bisa mengkombinasikan kedua
kedua pilar utama ini gitu ya. Misalnya mereka suka health dan wealth, ya bisa digabungin jadi satu gitu ya. Jadi tapi opsional menurut gua sih paling enak ya lu fokus aja ke satu, lalu nanti growing channelnya, growing akunnya dari sana. Baik, lagi di sini ada questions lagi itu, terus abis itu masa depan kita sebagai seorang creator seperti apa ya. Jadi sini ada pertanyaan lagi, itu adalah bayangin kalau misalnya 1 tahun dari sekarang teman-teman udah memiliki ribuan followers gitu ya. Nah, lalu kemudian dari ketiga pasar tadi, misalnya teman-teman ini kan ada health, wealth, and relationship, topik mana yang membuat teman-teman bangga saat menceritakan kepada orang lain gitu ya. Oh, gue bangga kalau gue bisa bikin orang lain jadi lebih sehat. Oh, gue bangga kalau misalnya gue bisa bikin orang lain jadi lebih kaya. Oh, gue bangga ketika gue bisa solving masalah relationship atau hubungannya orang lain kayak begitu ya. Jadi kita bangga tuh dalam hal seperti apa gitu ya. Nah, ini juga kalau teman-teman komentar, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar bawah. Jadi kita bisa lihat gitu kan, kira-kira nih teman-teman sebagai seorang creator gitu ya, cocoknya gitu kan masuknya ke dalam niche gitu kan, atau pilar utamanya tuh apa gitu ya di dalam pada saat mau membuat konten tuh seperti apa gitu ya. Coba ceritakan sedikit alasannya di pikiranmu atau tuliskan di dalam kolom komentar di bawah gitu ya. Jadi itu pertanyaan lagi buat teman-teman, kalau misalnya inian kita bisa diskusi lagi di bawah ya. Oke, paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya, soal masalah 3 pilar utama, yaitu adalah eternal market dan bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah konten yang eternal atau yang abadi, yang orang lain tuh bisa terus-terus nonton sampai kapanpun, sampai 100 tahun ke depan akan tetap relevan. Nah, ini juga kalau teman-teman tertarik, di video lainnya gue udah pernah ngebahas juga tentang yang namanya adalah audience centric, dimana di sini gue ngebahas tentang bagaimana caranya kita bisa memformulasikan konten kita supaya gitu konten kita ini bisa sangat fit in ke dalam audience yang mau kita sasar gitu ya. Jadi kalau kita konten creator pemula gitu kan, kita harus tahu dulu berbagai macam konsep nih. Nah, ini ada satu video juga yang namanya adalah audience centric gitu ya. Tapi ini di video yang berbeda. Intinya kalau teman-teman tertarik nanti bisa nonton video nextnya adalah di audience centric ini. Oke, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau suka sama videonya. Terus itu ada website gue juga di akunsun.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you sudah nonton. Oke, bye.